Kembali di Morning Talks, Good Morning Jakarta pemirsa, kita membahas topik jangan ada ganjil genap saat pandemi. Dan kita sudah tersambung dengan narasumber kita yang kedua, ada Kabid Dalops Dishub DKI Jakarta, Bapak Edi Sufaat di ujung telepon. Selamat pagi Pak Edi. Selamat pagi, Mbak. Ya, ini kita juga masih bersama dengan Pak Ahmad Yani dari Komisi B DPR DKI Jakarta. Saya ke Pak Edi terlebih dahulu. Pak Edi, ini untuk memastikan begitu, pasti masyarakat juga kembali bertanya-tanya gitu ya. Apakah ganjil genap ini nanti akan diberlakukan kembali dan kapan akan diberlakukannya? Apa pertimbangannya begitu dari Dishub dan juga menantikan keputusan dari dari Pemprov DKI Jakarta? Ya, terima kasih Mbak ya. Tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Ahmad Yani, saya mengikuti dari dari awal. Memang bahwasanya untuk ganjil genap ini kita berlakukan itu menunggu evaluasi terkait dengan kondisi lalu lintas dan angkutan pada masa pelaksanaan PSBB transisi untuk menuju masyarakat sehat, aman, dan produktif. Jadi untuk pelaksanaan ganjil genapnya itu nanti kita lihat hasil evaluasinya itu bagaimana rekomendasinya dan nanti itu akan ditetapkan oleh keputusan gubernur. Oke, meskipun ini sebenarnya pergub terkait pemberlakuan ganjil genap kembali sudah ada begitu ya, pergub nomor 51 pasal 17 yang tahun 2020 ini sudah keluar, namun memang masih menunggu hasil evaluasi. Kita masih melihat seperti apa hasil dari PSBB masa transisi ini. Iya, demikian. Jadi hasil dari evaluasi selama masa transisi ini adalah sebagai rekomendasi untuk Bapak Gubernur memberikan keputusan apakah ganjil genap itu akan diberlakukan atau tidak dalam masa PSBB transisi ini. Oke, dengan di Lantas Polda Metro Jaya sendiri seperti apa koordinasinya Pak? Karena mereka juga pasti memiliki data dan mereka juga yang ada di lapangan yang membantu mendisiplinkan masyarakat juga di saat PSBB yang lalu dan sekarang sudah ada PSBB masa transisi. Nah, terkait dengan koordinasi memang dalam pelaksanaan lalu lintas itu kita koordinasi dengan stakeholder terkait, salah satunya adalah di Lantas Polda Metro Jaya. Di Lantas Polda Metro Jaya itu adalah sebagai eksekutor di lapangan, jadi Dinas Perhubungan akan mengevaluasi. Nah, setelah ada evaluasi, eksekusinya bagaimana nanti dari di Lantas Polda Metro Jaya itu adalah sebagai pelaksanaan pengawasan kebijakan terkait lalu lintas dan angkutan jalan. Oke, Dinas Perhubungan juga mempertimbangkan ini tidak Pak? Karena kan saat ganjil genap memang nantinya akan diberlakukan begitu, masyarakat yang tidak memiliki kendaraan pribadi pastinya akan memilih atau beralih ke kendaraan transportasi publik kembali. Nah, persiapannya sudah seperti apa agar sinerginya juga terjadi di saat pemberlakuan ganjil genap ini kembali diberlakukan? Ya, terkait dengan pengemudi atau pengguna yang tidak menggunakan angkutan umum, kita Pemprov DKI Jakarta tetap menyediakan kapasitas angkutan umum untuk mengakomodir pekerja-pekerja atau orang yang akan ke Jakarta. Nah, dalam hal ini seperti tadi disampaikan oleh Pak Ahmad Yani dari DPRD bahwasanya yang pertama kita harus disiplin terkait dengan kegiatan apa yang boleh untuk dilakukan dalam masa transisi ini. Karena apabila kita tidak disiplin, maka yang dikhawatirkan adalah seperti disampaikan tadi adalah gelombang kedua dalam masa pandemi ini. Kita harapannya itu tidak akan terjadi dan harapan kepada masyarakat agar mengurangi perjalanan yang tidak perlu serta mengikuti protokol kesehatan yang ada dalam melakukan perjalanan. Adakah rencana penambahan personil mungkin Pak? Karena kalau kita melihat pengalaman PSBB yang lalu saja, masyarakat masih banyak yang membandel begitu. Di masa sekarang ini di new normal, apakah akan diperlukan gitu penambahan personil untuk lebih mendisiplinkan lagi masyarakat? Nah, personil yang sudah dikerahkan pada masa PSBB 1, 2, 3 dan sekarang ini personelnya itu tetap kita kerahkan dan kita optimalkan agar pelaksanaan PSBB transisi ini bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
Oke, baik. Saya kembali ke Pak Ahmad Yani. Pak Yani, kalau mendengar tadi, ini memang hanya berdasarkan kita menantikan dulu begitu ya, dari Dishub juga melihat dulu seperti apa evaluasi, mungkin seminggu di awal bagaimana masyarakat begitu saat mereka sudah mulai beraktivitas menggunakan kendaraan pribadi, menantikan evaluasi itu terlebih dahulu. Ada rekomendasi lain tidak Pak yang bisa dijadikan dasar untuk kembali memberlakukan ganjil genap? Iya, dalam kondisi pandemi ini, memang harapan kita karena ini masa transisi ya, artinya semua kegiatan-kegiatan dibuka secara bertahap, ya pelan-pelan. Mungkin orang yang bekerja sudah mulai bisa bekerja, tetapi itu dalam kehadirannya hanya 50% dari pegawainya, begitu juga dengan aktivitas-aktivitas yang lain. Nah, dalam kondisi transisi ini, kita berharap memang warga masyarakat bisa bersabar, ya jangan paksakan diri. Kalau bisa memang tetap tinggal di rumah atau bekerja dari rumah. Kalau yang tadi saya katakan, kalau dia terpaksa, ya karena urgen, yang nggak ada masalah. Oke. Nah, tentunya kalau memang masyarakat itu tetap beraktivitas, harapan kita tadi tentang masalah pemberlakuan ganjil genap, ya bagaimana masyarakat yang memang udah terpaksa, kemudian kendaraannya hanya memang itu, ya ini tidak diambil satu tindakan tegas, tapi harus diberikan peringatan-peringatan. Nah kemudian harapan kita, ya ke depan semua bisa disiplin, masyarakat bisa memahami tentang masalah transisi PSBB ini, kemudian pemerintah juga bisa melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik untuk melakukan penanganan COVID-19 ini. Nah, dengan ini dilakukan secara baik, mudah-mudahan waktu yang tinggal singkat ini, masa transisi selesai ini, semua bisa terselesaikan dengan baik. Dan keberuntungan nanti adalah kepada kita semua, pada pemerintah, pada warga masyarakat. Oke, ya, artinya masyarakat yang menuju tadi kan diungkapkan, masyarakat yang aman, masyarakat yang sehat. Masyarakat sehat, aman, dan produktif begitu ya, dan kembali produktif. Ya. Oke, artinya ini bisa dikatakan DPRD juga akhirnya akan mendukung kembali pemberlakuan ganjil genap, namun harus berdasarkan memang data-data dan evaluasi yang didapatkan di lapangan setidaknya seminggu di masa PSBB transisi ini begitu Pak Yani? Iya, saya kira gitu. Ya, ini semua kembali pada kemaslahatan warga masyarakat. Oke, tidak masalah juga ini pemberlakuannya juga akan ditujukan atau diperuntukkan kepada roda 2 atau motor begitu? Karena di motor sekarang yang berseliweran di jalanan juga tidak hanya kendaraan motor pribadi, tapi juga ada ojek online. Ini pastinya jadi menimbulkan yang jelas, pro kontra begitu kan? Yang jelas saya kira pertama kehidupan ekonomi memang kita perlu. Tetapi juga kesehatan ini juga perlu ya. Nah, aturan-aturan itulah yang memang bagaimana kita bisa taati, bisa kita ikuti. Nah, kalau misalnya ya ke depan ya mungkin kalau sepeda motor bisa fleksibel lah ya, bisa fleksibel. Tapi harapan kita jangan sampai tadi orang yang memang tidak terdesak ya, nggak ada urgen, kemudian dia harus keluar rumah begitu. Nah, keluar rumah itu yang harapan kita. Tapi kalau orang udah sangat urgen, mendesak, ya memang nggak ada kendaraan lain, seperti itu. Kalau dia bisa kendaraan umum, ya alhamdulillah. Kalau enggak, ya apa boleh buat. Tetapi disinilah ya perlu ada satu kerjasama yang baik pemerintah dengan warga masyarakat. Oke, atau mungkin sebenarnya perkantoran juga perlu diganjil genapkan begitu ya Pak ya? Enggak, itu kan udah ada aturannya. Oke, baik. Hari-hari kehadiran perkantoran itu kemudian kehadirannya 50% juga udah ada aturannya. Itu sudah cukup begitu ya? Oke, ya, baik. Saya kembali ke Pak Edi. Pak Edi, persiapan terhadap angkutan umum khususnya di DKI Jakarta sendiri sudah seperti apa Pak? Apakah nanti melihat dari hasil evaluasi atau mungkin sudah nampak dari sekarang sudah berpikir untuk ada penambahan armada kah atau jam operasional atau seperti apa yang bisa tetap dibatasi? Karena kan saat PSBB ini juga aturan transportasi juga mengikuti aturan PSBB yang berlaku begitu kan? Pak Edi? Silakan.
oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Salah satunya terkait dengan angkutan umum, kita akan membatasi operasional angkutan umum. Seperti Transjakarta dari jam 5 sampai jam 22, angkutan umum reguler jam 5 sampai jam 22, MRT jam 5 sampai 21, LRT 5.30 sampai 21, angkutan berbayar jam 7 sampai 15. Ini tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Dinas nomor 105 tahun 2020. Ini yang akan di masa transisi sekarang ini begitu ya Pak ya? Pemberlakuan itu tadi? Betul. Oke, untuk yang tadi angkutan reguler ini berlaku kepada siapa saja Pak? Karena kalau misal saya pribadi di lingkungan sekitar tempat tinggal saya, nampaknya angkutan reguler seperti mikrolet seperti itu masih beroperasi tanpa begitu disiplin atau tidak terlalu disiplin untuk mengindahkan aturan saat PSBB kemarin begitu. Ya. Di dalam surat keputusan kepala dinas ini bahwasanya terhadap angkutan umum yang awaknya dan penumpangnya tidak mengikuti protokol kesehatan, salah satunya adalah memakai masker, akan kita tindak sesuai dengan Pergub 41 mengenai pengenaan sanksi pada masa PSBB. Jadi Dinas Perhubungan dalam ini anggota di lapangan akan melakukan sanksi-sanksi terkait dengan pelanggaran-pelanggaran PSBB di masa PSBB transisi ini. Oke, tidak terlalu banyak yang berbeda begitu ya Pak ya sanksinya ataupun aturannya dari PSBB yang lalu dengan PSBB masa transisi ini begitu ya? Iya. Oke, baik. Pak Edi dan Pak Yani, kita masih ada satu segmen lagi untuk membahas topik ini. Tetap bersama kami pemirsa. Morning Talk akan segera kembali usai jeda.